Daroin amin. Wa taqwiyatu dan kaum taqwiyah. 5 kepada perkara huwa yang bermulama mustaqilun itu sendiri binafsihi dengan sendirinya ma. Wala yaruddu dan tidak tertolak alaihi atas ma apa syai'un sesuatu. Wa huwa bermula syai' ad-dalilu itu dalil an-nakli yang bangsa nakli. Hasanun yang baik. Waqad lawihna dan apabila memberikan akan kita ila zalika kepada demikian itu bitakhirihi dengan mengakhirkan zalik fi aslil akidati dalam asalnya akidah wabillahi dan dengan Allah dan itu tetap dengan Allah atau fiku bermula pertolongan. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati. Adapun bermula dalil adanya perbuatan-perbuatan yang mungkin, perbuatan perkara yang ada, au tarkiha atau meninggalkan mumkinat jaizan itu boleh, fi haqihi dalam haknya Allah Ta'ala. Fali annahu maka karena sesungguhnya kelakuan la wajaba apabila wajib alaihi atas Allah apa syai'un sesuatu minha dari sifat aklan di dalam akalnya wastihala dan mustahil apa syai' aklan di dalam akalnya liingkilabil mumkini karena berubahannya perkara yang mungkin, perkara yang ada, wajibun itu wajib au mustahilan atau mustahil. Wazalika bermula demikian itu la yakilu itu tidak masuk akal. Apa zalik? La syaka tidak ada keraguan itu mewujud. La syaka tidak ada keraguan itu mewujud annal mumkina sesungguhnya perkara yang mungkin fistilahil mutakallimina dalam istilah-istilah ulama bahasa muradifun itu sinonim, lafaz yang beda maknanya sama. Itu namanya muradif. Muradif itu maknanya kelihatannya sama tapi ada perbedaan gitu. Ada perbedaan dikit. Lil jaizi bagi perkara jaiz. Fayakunu maka ada apa maknahu maknanya mungkin, perkara yang mungkin itu. Huwa ya mungkin alladzi itu perkara yasihu yang sah fil akli dalam akal apa wujuduhu wujudnya alladzi wa adamuhu dan ketidakadaannya alladzi wa idza law wajaba dan ketika apabila wajib apa wujuduhu wujudnya alladzi aklan di dalam akalnya awistihala atau mustahil aklan di dalam akalnya lazima maka tetap apa qalbul haqaiqi perubahan hakikat atau kebenaran. Wadzalika bermula demikian itulah yakilu itu tidak masuk akal apa zalik. Wa aidon dan begitu juga fal mu'tazilatu maka bermula mu'tazilah
Fal mu'tazilatu maka bermula Mu'tazilah innama yujibuna itu sesungguhnya hanya mewajibkan siapa kaumnya Mu'tazilah minal mumkinati dari perkara-perkara yang mungkin alallahi ta'ala atas Allah ta'ala apa fi'lus solahi berbuat baik wal aslahi dan kebaikan-kebaikan lil khalqi kepada makhluk wal musyahadatu dan bermula kesaksian wa syar'u dan syariat yaqdiyani itu menetapkan apa musyahadat wa syar' bi fasadi qaulihim dengan rusaknya pendapat Mu'tazilah atau kaum. Kama asyarna seperti halnya telah berisarat siapa kita asyarna telah berisarat apa makna akan kita ilaihi kepada dar ini ke siapa nih kama asyarna seperti halnya telah berpendapat siapa ulama akan kita ilaihi kepada atau musonif ilaihi kepada fima dalam perkara sabako yang telah lewat apa ingda syarhi kaulina dalam mensarahi pendapat kita fi aslil aqidati dalam asalnya akidah wa amal jaizu adapun bermula yang jaiz fi hakihi dalam haknya Allah Ta'ala falau wajaba maka apabila wajib apa fi'lus solahi melakukan kebaikan wal aslahi dan berbuat baik kebaikan dan berbuat baik Allahi ta'ala atas Allah ta'ala kama takulu seperti halnya berpendapat siapa kamu akan kama takulu seperti halnya telah berpendapat akan siapa al mu'tazilatu kaum Mu'tazilah lahadahum semoga mendapatkan hidayah memberikan hidayah siapa Allah hum akan Mu'tazilah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha benar Allah ila shawabi kepada kebenaran fi aqaidihim dalam akidahnya Mu'tazilah walima dan karena keterangan taroka yang meninggalkan turika yang ditinggalkan apa mahum akan Mu'tazilah fi amamihim dalam umumnya Mu'tazilah yutarod daduna itu menolak siapa Mu'tazilah wahwa bermula amamihim sahmun itu panah fi hadzal fasli dalam fasal ini zahirun yang jelas likulli akilin bagi setiap akal fala nutilu maka tidak memanjangkan siapa kita fala nutilu maka tidak memanjangkan siapa kita bihi dengan kulli akil atau dengan pembahasan ya sebenarnya ini atau kaul pendapat wabillahi dan itu tetap dengan Allah atau fiku bermula pertolongan wa ammar rusulu dan adapun bermula utusan-utusan alaihi wassalatu wassalam fayajibu maka wajib fi haqihim dalam haknya rusul apa sidku benar wal amanatu dan amanat wa tablighuma dan menyampaikan perkara umiru yang diperintahkan siapa rusul
Umiru yang diperintahkan siapa rasul bitablighihi dengan menyampaikan ma lil khalqi kepada makhluk. Ini tanggung ya dikit lagi tuh. Wa yastahilu dan mustahil fi hakihim dalam haknya Rasul alaihi wassalatu wassalam apa addadu hadhihi sifati lawannya sifat-sifat ini. Wahia bermula addadu hadhihi sifat al-kizbu bohong wal khianatu khianat bi fi'li syai'in dengan mengerjakan sesuatu bi fi'li syai'in dengan mengerjakan sesuatu mimma dari perkara nuhia yang dilarang anhu apa nahyu tahrimin larangan keharaman au karohatin atau kemakruhan awakit manusyai'in dan mustahil menyembunyikan sesuatu mima dari perkara umiru yang diperintahkan siapa rusul bitablighoti dengan menyampaikan lil khalqi kepada makhluk wa yajuzu dan boleh fi hakihim dalam haknya Rasul alaihi wassalatu wassalam apama perkara huwa yang bermulama minal a'radil basyariyati dari sifat-sifat kemanusiaan allati la tuaddi yang tidak mendatangkan apa al-a'rad linaqsin kepada kekurangan fi maratibihim dalam derajatnya Rasul al-aliyati yang tinggi kal marodi seperti halnya sakit wa nahwuhu dan sesamanya sakit marod i'lam ketahuilah kamu anna rasula sesungguhnya utusan huwa ya rasul insanun itu manusia. Udah kelihatannya 3 halaman tapi kalau dikumpulin di atas ya nggak ada 4 ya banyak juga. Nah dalil daripada fi'lu mungkinin autarkuhu itu adalah bolehnya Allah meninggalkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah ketika ada sifat fi'lu kulli mumkinin autarkuhu sifat jaiznya Allah maka itu akan menolak dari pendapatnya kaum Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu wajib fi'lus sholahi wa fi'lul aslah untuk melakukan kebaikan dan mengerjakan kebaikan berbuat baik. Allah itu wajib. Dalam kata wajib itu pasti. Berarti kalau Allah tidak melakukan kebaikan, itu berarti Allah itu mustahil. Katanya. Makanya ada kata-kata segala kebaikan itu dari Allah dan kesalahan itu dari makhluk. Kata-kata salah dan baik itu adalah makhluk itu sendiri. Allah menciptakan baik, Allah menciptakan buruk. Berarti hakikatnya baik dan buruk itu semuanya dari Allah, ciptaan Allah sendiri. Kenapa minum arak itu menjadi jelek? Karena Allah mengharamkannya. Kenapa zina itu bisa jadi jelek? Karena Allah mengharamkannya. Seandainya Allah menghalalkan untuk zina, zina itu jadi baik. Seandainya Allah itu menghalalkan arak, arak itu pun jadi baik. Kenapa kita harus membenci yang namanya zina? Kenapa kita harus membenci yang namanya arak? Kenapa kita harus membenci segala perkara yang memabokkan? Itu karena perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat baik dan buruk bagi Allah ya tidak ada. Karena sebenarnya baik dan buruk itu yang menentukan adalah Allah sendiri.
Kenapa sih kita harus menutup aurat? Ya karena ada firman Allah. Kita disuruh menutup aurat. Seandainya kita tidak disuruh untuk menutup aurat kayak kucing, ya udah kita kesini pasti telanjang. Berarti hakikat baik dan buruk itu adalah milik Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu boleh melakukan, boleh meninggalkan. Tidak ada kata jelek, tidak ada kata baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apapun yang menurut Allah ya sama saja. Bahkan mungkin kalau disandarkan kepada Allah pun menjadi baik semuanya. Tidak ada yang menjadi jelek. Kalau disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang menjadi jelek, enggak ada. Semuanya pun menjadi baik. Bahkan ada kata-kata Allah itu zat yang paling takabur. Takabur itu ya miliknya Allah. Sifat khusus milik Allah. Itu kata-kata takabur. Takabur itu apa? Merasa besar, merasa tinggi. Ya wajar, Allah itu maha tinggi. Kalau selain Allah itu tidak boleh. Hatta iblis, kita itu enggak boleh takabur. La syaka anal mungkin, sehingga tidak ada keraguan mungkin dan istilah jaiz itu merupakan kata yang sinonim, muradifil maknanya sama, walaupun kalau muradif itu pasti ada perbedaan sedikit. Cuman dalam garis besarnya itu sama. Jaiz dengan mungkin itu sama. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah boleh mengerjakan perkara-perkara yang mungkin dan boleh meninggalkannya. Kalau yang sudah terjadi, kita tidak boleh memikirkan kok Allah itu seperti ini. Itu tidak boleh. Contohnya gini. Mungkin enggak ini telah diciptakan? Mungkin enggak bumi itu diciptakan itu lebih kecil daripada jarum gitu? Mungkin enggak? Mungkin. Terus umpamanya ditanyain, kenapa Allah itu tidak menciptakan? Ketika keluar kenapa, itu kita menjadi dosa. Contoh gini, alasannya gampang sebenarnya, karena Allah tidak mau menciptakan bumi itu lebih kecil daripada jarum. Sama aja, kenapa Allah itu tidak mau menciptakan anak? Kenapa Allah itu tidak menciptakan anak? Pertanyaannya seperti itu. Ya masalah Allah mau menciptakan anak apa enggak itu hak Allah, kita tidak bisa untuk mengutik-ngutik masalah itu. Karena Allah itu zat yang sendiri, bukan sesuatu yang kita atur gitu loh maksudnya. Kita jelasin ntar kalian ini ya salah paham, kita lewat aja. Intinya seperti itulah. Fayakunu ma'nahu alladzi yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Makanya ketika sesuatu yang sah dalam akal wujud atau tidaknya, maka itu boleh kita memikirkan dengan sifat jaiz Allah. Contoh, si A sama si B nikah, mau dapat anak laki-laki apa perempuan, kita boleh meletakkan itu. Itu adalah jaiz, boleh-boleh saja. Fa idza law wajaba wujuduhu aqlan au istilaha aqlan lazima qalbul haqaiq. Nah, ketika kita dalam akal kita meletakkan Allah itu harus atau Allah itu tidak boleh, maka itu sudah bertentangan dengan hakikat-hakikat yang ada. Itu sudah bertentangan. Contoh gini. Ada istilah gini ya. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian, maka niscaya Allah akan mengabulkan. Kadang-kadang orang yang salah persepsi dalam itu. Ketika orang itu membaca waqiah, kemudian apa niatnya biar dimudahkan rezeki, kenyataannya miskin mulu. Ketika orang yang sholat duha,
terus istiqomah, kenyataannya miskin mulu. Terus apa? Orang yang selalu melakukan puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah, melakukan sholat sunnah, baik sholat duha, sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah, kenyataannya masih miskin. Padahal dia setiap hari minta doanya kaya, tapi akhirnya tetap miskin. Ada yang kayak gitu nggak? Ada. Contohnya kayak gini, kalian minta sama Allah, biar apa? Biar peringkat 1, setiap hari ngapalin, setiap hari belajar, malam sholat tahajud, terus sebelum subuh sholat qobliyah, sholat subuh berjamaah, tapi kenyataannya ya nggak pernah gitu. Nah, ketika kalian itu berdoa dan mewajibkan atau memustahilkan Allah di dalam akalnya, maka sebenarnya itu telah mengingkari hakikat-hakikat yang ada. Maksudnya gimana? Ketika gini, dalam hati kita, kenapa sih ketika kita udah berusaha ternyata Allah itu tetap aja tidak mau memberikannya? Katanya Allah itu zat yang maha mengabulkan doa, tapi kenyataannya tidak mengabulkannya. Kalian lupa bahwa Allah itu zat yang akan mengabulkan doa, tapi tidak ada istilah sesuai dengan permintaan hambanya. Pasti kabulkan walaupun tidak sesuai sama permintaan hambanya. Masalahnya gini, setiap manusia itu doanya beda. Contoh satu kelas pengennya ranking 1, masa mau ranking 1 semuanya? Pasti kan enggak. Ya enggak? Nah, ketika salah satu yang peringkat 1 gitu, yang lainnya enggak, pasti Allah akan menggantikannya. Bisa saja yang enggak pernah peringkat 1 ternyata lebih sukses di rumahnya. Berarti apa? Allah mengabulkan dia itu ketika sudah keluar dari sekolahnya, kan gitu. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin terjadi. Udah ya, doa-doa.